Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini benar-benar menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah dengan membuktikannya dengan taat pada Allah, ibadah semakin semangat, bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa meraih gelar husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai mari kita berdoa, kita mintakan ampun kepada Allah buat keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, seluruh pengarang-pengarang kitab yang kita kaji. Mudah-mudahan beliau semuanya, mereka semuanya ditempatkan di surganya Allah. Kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana wa ummatina jaddatina ustadina masyayikhina wa muallifina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam agama kita punya tahun sendiri yang kita kenal dengan tahun Hijriah. Kalimat hijrah itu sendiri itu berkenaan diawali dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, dan ini oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mencanangkan bahwa semenjak hijrahnya Rasulullah dari Mekah Madinah sekitar tahun 622 Masehi, tepatnya bulan Juli tanggal 21, itu sebagai tonggak awal penentuan kalender Hijriah, yaitu 1 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram itu sebagai tonggak awal tahun Hijriah. Sebenarnya sangat dalam sekali kalau kita berbicara tentang hijrah. Banyak pandangan secara sejarah, secara makna, arti dari kalimat hijrah itu sendiri. Tapi insya Allah ini kita akan bagi dengan beberapa episode. Jamaah rahimakumullah, apa sesungguhnya hijrah itu? Apa arti atau apa makna dari hijrah itu? Kalau kita melihat kalimat hijrah dari sejarah itu artinya pindah. Mungkin dalam bahasa kalau kita ketemukan adalah secara syar'i adalah hijrahnya Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, itu adalah hijrah. Jadi hijrah itu perpindahan. Tapi apakah hanya sebatas perpindahan tempat? Ini kalau kita mengkaji tentang makna, para ulama banyak memberikan arti atau memberikan makna tentang hijrah itu sendiri. Setidaknya ada yang pertama memaknai bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari negeri yang kafir menuju negeri yang muslim atau negeri Islam. Itu arti yang pertama. Jadi perpindahan, kita mungkin sekarang berada di negeri yang pemerintahnya adalah pemerintahan orang kafir, non-Islam, kemudian kita pindah ke negeri yang pemerintahnya adalah orang Islam. Itu arti yang pertama memaknai. Kemudian yang kedua, negeri atau perpindahan dari suatu tempat yang dipenuhi dengan kezaliman menuju tempat yang dipenuhi dengan keadilan, yaitu ketenangan, ketentraman. Ini semuanya adalah perpindahan. Al-hijratu bil makan adalah hijrah secara tempat, perpindahan tempat. Tapi apakah itu cukup kita maknain hanya sebatas itu? Tapi setidaknya kita akan lebih luas lagi. Hijrah itu bukan hanya sebatas perpindahan makan, intiqal makan wahid, makanin wahid ila makanin akhar, tapi hijrah itu juga merupakan sebuah perubahan diri dari yang buruk menjadi baik, perubahan diri menjadi kehidupan yang penuh dengan ketaatan, yang sebelumnya durhaka kemudian berubah menjadi sebuah ketaatan. Perubahan diri dari kehidupan yang penuh dengan berlumuran dosa
menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ini akan lebih luas pandangan tentang hijrah itu sendiri. Maka kalau kita hubungkan dengan ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh riwayatnya muttafaqun alaih, di sini disebutkan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menjadikan muslim lainnya itu menjadi selamat. Jadi keberadaannya dengan Islam yang dia sandang menjadi orang Islam itu, orang lain menjadi selamat dengan keberadaan dia, menciptakan keselamatan, menciptakan keamanan, menciptakan ketenteraman, kenyamanan, karena dia Islam dimanapun dia berada. Dengan apa? Entah itu min lisanihi wayadi, entah itu dari lesannya, ucapannya juga bagus, ucapannya menyenangkan hati, wayadi atau dengan tangannya, atau dengan di sini adalah dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaan dia bisa menciptakan keamanan, mengatur agar masyarakatnya menjadi aman. Di sini disebutkan wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Sekali lagi, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah kepadanya. Jadi ini istilah-istilah kalau secara kita pahami lebih luas lagi, kita itu menjadi orang yang taubat kepada Allah. Ini berarti kita sedang hijrah. Maka di kalangan kita mungkin, khususnya mungkin para remaja yang dulunya awalnya tidak pernah sholat, kemudian setelah merasa mendapat hidayah dari Allah, akhirnya sholatnya aktif, sholatnya selalu jamaah, mempertahankan, bahkan bukan hanya sholat fardu saja, sholat duha, sholat malam pun dilaksanakan. Akhirnya ada istilah, saya sudah hijrah. Jadi ini adalah sudah berubah, berpindah dari kondisi yang penuh dengan kedurakan kepada Allah menjadi kondisi yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Sudah hijrah. Atau bahkan ketika mungkin dulunya berlumar dosa, kemudian berubah menjadi orang yang penuh dengan ketaatan, sebagaimana telah kita simak bersama bagaimana kisah pembunuh 99 orang, kemudian ditambah lagi membunuh seorang rohib karena tidak mau menunjukkan atau mengatakan bahwa dirinya sudah diterima taubatnya oleh Allah. Akhirnya genap 100 orang ingin taubat, akhirnya ditunjukkan silakan pindah. Ini akan sejalan dengan arti yang kedua, pindah dari tempat kamu, karena tempat kamu itu penuh dengan kedurhakaan kepada Allah, orang-orangnya senantiasa durhaka kepada Allah. Pindah ke daerah yang satunya lagi, seberang sana, di situ penuh dengan orang yang taat, lingkungannya juga bagus. Pindah. Akhirnya di sini akan disebutkan bahwa di tengah perjalanan si pembunuh 100 orang ini sedang hijrah. Hijrah secara tempat berpindah, hijrah secara kondisi ingin mendapatkan sebuah kondisi yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini arti sesungguhnya hijrah. Jadi kalau kita lihat betapa luasnya arti hijrah itu sendiri, tapi setidaknya kita akan menggarisbawahi al-hijratu bil makan wal hijratu bil ahwal. Hijrah secara tempat, hijrah secara kondisi. Insya Allah ini lebih ringkas dan lebih mengena dan mungkin lebih mudah dipahami. Maka kalau kita sudah berhijrah, semuanya perpindahan itu, perubahan itu, biar menjadi makna, biar hijrah kita benar-benar memberikan arti tersendiri dan diterima oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terkenal di hadis tentang hijrah ini adalah hadis tentang niat, yaitu yang berasal atau yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat terkenal sekali. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Di sini kemudian ada kalimat, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulih." Barang siapa hijrahnya, tanda kutip, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan
hijrahnya seperti, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi wa man kana hijratuhu di dunia yusubia, kalau hijrahnya itu hanya sebatas karena tujuan dunia, au imratin yang kihwa, atau karena wanita agar dia bisa menikahi wanita yang ada di seberang sana, atau mungkin dia hijrah menjadi orang yang baik biar menjadi orang yang dikatakan tanda kutip soleh agar bisa menikahi orang yang atau wanita yang mungkin notabene dianggap menjadi orang yang soleha. Kalau itu hanya sebagai niatan utama, maka fahijratu ila mahajara ilaih, maka dia akan mendapatkan senilai dengan sebagaimana yang dia niatkan, bukan mendapatkan dari Allah SWT. Maka di sini setiap apapun perubahan yang ada dalam diri kita, kita niatkan untuk Allah SWT dan mengikuti yang dia syariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hijrah kita akan semakin bermakna. Maka di tahun ini, kita di awal permulaan di tahun Hijriah ini, atau di bulan di Muharram, kita berada di tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah ini, mari kita berubah semakin baik agar hidup kita semakin berkah. Tentunya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun ini kita semakin baik dari tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah dan kita ditata menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.